Selain itu, ada tenaga ahli yang membangun kecelakaan kerja di Pekanbayan. Dan juga ini hanya sebenarnya disebutkan dari tahun baru. Itu sudah ingat. Kita tidak mengetahui sih kalau memang betul gawat pelanggan ini bisa melanggar SDM dan juga standar keselamatan para pekerja di sini. Kalau gitu kita boleh ke kantor dulu siapin dokumen-dokumen untuk angin. Udah yuk. Selamat pagi Bu Melda, perkenalkan kami dari tim audit SDM. Nama saya Selina dan ini rekan saya Jocelyn. Pagi Bu, sebelumnya ada apa ya Bu? Tujuan kami ke sini adalah untuk melakukan audit terkait pelatihan karyawan. Oh, baik Bu. Kenapa tiba-tiba sekali ya Bu? Apa ada laporan sebelumnya? Iya, kami menerima laporan salah satu dari karyawan di sini yang melaporkan bahwa terjadinya kecelakaan pada saat bekerja, serta adanya kurang indikasi mengenai pelatihan karyawan pada perusahaan ini. Kami hanya ingin memastikan apakah program pelatihan karyawan ini telah dijalankan sesuai standar atau belum. Baik Bu, saya mengerti. Baik Bu Melda, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pelatihan karyawan. Untuk pelatihan K3 apakah sudah dilakukan Bu? Untuk itu ada kami sampaikan namun secara tidak resmi Bu. Pelatihan tidak resmi yang dimaksud itu bagaimana ya Bu? Akan ada kepala bagian yang menyampaikan secara singkat mengenai hal tersebut. Namun, kepala bagiannya telah memiliki lisensi K3. Untuk dokumentasi pada saat pelatihan, apakah sudah ada? Ada didokumentasikan. Baik Bu, kalau begitu kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan juga pada pihak produksinya. Apakah sedang berada di tempat? Ada Bu, saya izin banyak tanya Bu. Selamat pagi Bu, saya Adrian, Ketua Produksi di PT Jaya. Saya bertugas untuk mengatur pekerjaan anggota saya. Selamat pagi Pak, perkenalkan kami dari tim audit SDM. Saya Selina dan ini rekan saya, Jocelyn. Jadi Pak Adrian, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pelatihan karyawan dan pelatihan K3. Baik Bu. Pak Adrian, apakah Anda memiliki lisensi K3? Untuk lisensi K3 saya belum ada. Namun saya pernah mengikuti ujian untuk sertifikat kompetisi K3. Boleh ditunjukkan untuk sertifikatnya Pak? Untuk sertifikat saya tidak ada. Namun berada di tangan Ibu Melda selaku HRD dan legal kami. Apakah biasanya pelatihan dilakukan secara berkala, baik bagi karyawan lama ataupun baru? Untuk itu, selama saya bekerja selama 3,5 tahun, saya belum pernah melihat ada pelatihan secara berkala. Kapan terakhir pelatihan karyawan dilakukan? Seingat saya itu 5 bulan yang lalu. Biasanya setahun berapa kali dilakukan pelatihan karyawan? Untuk pelatihan karyawan yang baru, itu hanya pengenalan seperti lingkungan kerja. Dan untuk yang secara penuh, itu biasanya dilakukan 1-2 kali dalam setahun. Dan biasanya itu terkadang bisa 1 kali dalam 1 tahun. Saya lihat PT Jaya bergerak di bidang produksi dan rolling plat. Biasanya yang mengoperasikan mesin siapa ya? Itu ada anggota kami atau tim kami masing-masing. Untuk pengerjaan dan pengenalan mesinnya dari siapa? Kalau itu dari saya. Saya itu person in charge untuk mesin kami. Apakah Anda memiliki sertifikat pelatihan untuk operasional mesin? Untuk sertifikat itu saya tidak ada. Sewaktu saya mulai bekerja, saya itu belajar sendiri bersama rekan saya melalui manual book. Baik Pak Adrian, terima kasih atas waktunya. Baik Bu. Jadi kamu bantu mintakan data-data berikut ya dengan Bu Melda. Oke. Bu Melda, boleh tunjukkan kepada saya sertifikat kompetensi ahli K3 umum atas nama Adrian sebagai peserta uji. Ini bentar ya saya carikan ini. Untuk filenya boleh dikirim via Gmail. Baik Bu, sekalian dokumentasinya ya. Ada Bu. Akan saya kirim ya Bu. Oke.
Ini sel untuk sertifikat dan dokumentasinya. Sertifikat K3-nya sudah expired. Untuk dokumentasinya lumayan lengkap, tapi sudah dilaksanakan 5 bulan yang lalu. Dan sertifikat operator mesin ini juga nggak ada. Bantu panggilkan Bu Melda masuk ya, Jos. Baik, Bu. Setelah kami melakukan wawancara dan memeriksa kembali semua data yang telah kami butuhkan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, tidak ada program pelatihan karyawan baru secara formal, dan hanya dilakukan orientasi karyawan bersifat informal tanpa standar prosedur. Yang kedua, sertifikat kompetensi ahli K3 umum juga sudah habis masa berlaku sejak 1 Januari 2025, serta tidak adanya pelatihan resmi untuk pengoperasian mesin. Sesuai dengan standar ISO 901/2015 mengenai kompetensi, Klausul 7.2 serta Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan bekerja untuk temuan nomor 1 dan ISO 45001/2018, Klausul 7.2 mengenai kompetensi K3, Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi K3 serta ISO 901/2015, Klausul 7.1.6 dan 7.2 mengenai kompetensi dan infrastruktur untuk temuan nomor 2. Maka kami akan memberikan surat rekomendasi kepada PT Jaya agar dilakukan program pelatihan formal bagi karyawan baru serta adanya SOP dan panduan orientasi karyawan baru. Tidak lupa juga untuk melaksanakan pelatihan minimal setiap 6 bulan sekali untuk meningkatkan kompetensi kewaspadaan para karyawan. Selanjutnya, untuk temuan kedua, kami harap agar dapat dilakukan pelatihan kembali untuk memperpanjang lisensi K3 dan dilakukan pelatihan resmi pengoperasian mesin. Untuk dokumen resmi hasil auditnya, kami akan kirim segera kepada perusahaan. Mungkin sampai di sini saja, Bu, audit kita. Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya. Kami tinggal diri ya, Bu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai audit. Jadi, apa itu audit? Audit merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan suatu laporan keuangan, kegiatan, ataupun sistem suatu perusahaan ataupun organisasi telah berjalan sesuai dengan standar, aturan, dan tujuan yang berlaku. Pengertian audit menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah suatu proses pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap suatu laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jenis-jenis audit terdapat beberapa, yaitu yang pertama audit keuangan atau financial audit yang dilakukan oleh auditor eksternal atau KAP. Yang kedua, audit operasional or operational audit yang dilakukan oleh auditor internal ataupun tim manajemen. Ketiga, ada audit kepatuhan atau compliance audit. Keempat, ada audit sistem informasi atau information system audit. Lalu ada audit manajemen atau management audit yang dilakukan oleh auditor internal ataupun konsultan independen. Kemudian nomor 6 ada audit kinerja atau performance audit yang dilakukan oleh BPK atau lembaga pengawasan pemerintah. Dan yang terakhir ada audit forensik atau forensic audit yang dilakukan oleh auditor forensik atau lembaga investigasi. Nah, jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai audit manajemen. Apa itu audit manajemen? Audit manajemen adalah suatu proses pemeriksaan dan evaluasi secara sistematis terhadap suatu kegiatan manajerial dalam suatu organisasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Audit manajemen terdiri dari beberapa jenis audit, yaitu pertama, audit manajemen sumber daya manusia atau SDM. Kemudian ada audit manajemen keuangan, audit manajemen produksi atau operasional, audit manajemen pemasaran, audit manajemen pembelian dan persediaan, audit manajemen sistem informasi, dan yang terakhir audit manajemen kinerja. Di sini kita akan membahas mengenai audit sumber daya manusia yang berfokus untuk memastikan SDM digunakan secara optimal dan kebijakan SDM ini mendukung tujuan organisasi. Standar audit SDM yang akan kita terapkan adalah sebagai berikut.
Standard Audit International (IEA), the Institute of Internal Auditors. ISO 19011 tahun 2018 mengenai Guidelines for Auditing Management System. ISO 9001 tahun 2015 mengenai Quality Management System. ISO 45001 tahun 2018 tentang Occupational Health and Safety Management. Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Standar ISO 9001 tahun 2015 merupakan ISO yang berfokus pada manajemen mutu atau quality management dan memiliki bagian yang sangat relevan dengan SDM. Melalui klausul 7.1 mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan sistem mutu. Klausul 7.2 mengenai kompetensi untuk memastikan personal yang terlibat memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menjadi acuan nasional untuk standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang mencakup persyaratan umum K3 lingkungan kerja, pengawasan dan pengujian lingkungan kerja, serta tanggung jawab perusahaan dalam melindungi pekerja. ISO 45001 tahun 2018 merupakan ISO yang mengatur tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang digunakan untuk menilai kemampuan organisasi untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Permenaker nomor 26 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi K3 merupakan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja dan menjamin mutu pelatihan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelatihan kerja, seperti pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kualifikasi instruktur. ISO 9001 tahun 2015 sesuai dengan ISO yang telah dijelaskan pada temuan 1 tadi. Namun pada temuan 2 ini penerapan klausul berbeda. Klausul 7.16 menekankan bahwa suatu organisasi harus menentukan, memelihara, dan memanfaatkan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan prosesnya secara efektif dan mencapai kesesuaian produk serta layanan guna meningkatkan kinerja.